itu bukan karena pandangan-pandangannya atau serangan-serangannya tentang kekristenan itu terlalu hebat atau terlalu berbobot. Tidak, bahkan saya anggap itu orang ini bodoh, dan argumentasi atau serangan-serangannya itu bodoh ya, menunjukkan bahwa dia nggak tahu apa-apa tentang Kristen itu. Hanya saja serangan-serangan bodoh seperti itu juga cukup membingungkan sejumlah orang Kristen, apalagi orang Kristennya itu tidak cukup mempunyai pemahaman tentang logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas Pendeta Esra Soru yang tampaknya masih sangat marah dengan kodonditan ya. Di video kita sebelumnya mungkin teman-teman sudah saksikan bagaimana Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa pertanyaan yang dibuat oleh Kodondi itu adalah pertanyaan bodoh dari orang bodoh, menurut Pendeta Esra Soru. Apalagi dari hasil Kodondi diskusi dengan teman-teman yang di luar Islam, banyak yang akhirnya memutuskan untuk memeluk, untuk menggapai hidayah tersebut. Banyak orang-orang yang memutuskan mualaf itu berasal dari kekristenan, sehingga Kodondi itu dianggap sebagai salah satu batu sandungan di dalam pemuritan saudara-saudara Kristen kita. Banyak orang-orang Kristen yang akhirnya mualaf setelah diajarkan kebenaran oleh Kodondi. Ini tentu saja membuat banyak orang dari pihak yang ditinggalkan merasa tidak senang, merasa marah, dan mereka meminta kepada Pendeta Esra Soru untuk menanggapi statement-statement, konten-konten, video-video yang dibuat oleh Kodondi, sekaligus mengajarkan kepada jemaat Kristen bagaimana cara menjawab kalau ditanya oleh para pendebat Muslim. Jadi Esra Soru cukup resah ya, kalau kita lihat, dia cukup resah melihat sepak terjang dari Kodondi. Bahkan dia sampai berjilid-jilid membahas kodonditan. Ini salah satu hal yang tidak biasa dilakukan oleh seorang Esra Soru. Artinya apa? Tekanan yang diterima Esra Soru dari murid-muridnya, dari para penontonnya, ini membuat mau nggak mau Esra Soru harus membahas hal tersebut. Ya, jadi kita bisa saksikan bahwa Esra Soru cukup resah dengan kehadiran Kodondi ya, bahkan berjilid-jilid dia bahas. Kemarin kita sudah kasih lihat, ini kita kasih lihat lagi ya. Jadi kembali Esra Soru membuat sebuah video dengan judul Yesus tidak konsisten atau donditan yang bodoh, tanda tanya ya. Jadi dia ingin mengatakan apakah Yesus yang dikatakan tidak konsisten atau sebenarnya kodonditan yang bodoh, tanda tanya. Ya, inilah judul video yang dibuat oleh Pendeta Esra Alfred Soru ya, seorang pendeta dari Kupang. Oke, kita dengarkan dulu lah kira-kira apa jeritan hati kali ini dari seorang Esra Soru. Nanti kita coba tanggapi dan kita berikan pencerahan, kita kasih tahu ya, menurut pandangan saya yang cocok itu seperti apa. Jadi biarkan penonton yang menilai kira-kira yang benar itu pandangannya si Esra Soru atau pandangan saya. Ya, biarkan penonton yang menilai. Oke, kita dengarkan dulu bacotan dari Esra Soru. Ya, shalom saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya ingin lagi membahas soal donditan. Nah, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa kalau saya bahas donditan ini, itu bukan karena pandangan-pandangannya atau serangan-serangannya tentang kekristenan itu terlalu hebat atau terlalu berbobot. Tidak, bahkan saya anggap itu orang ini bodoh, dan argumentasi atau serangan-serangannya itu bodoh ya, menunjukkan bahwa dia nggak tahu apa-apa tentang Kristen itu. Hanya saja serangan-serangan bodoh seperti itu juga cukup membingungkan sejumlah orang Kristen, apalagi orang Kristennya itu tidak cukup mempunyai pemahaman tentang logika dan terlebih pemahaman tentang kekristenan sendiri.
Dan bukankah ada cukup banyak orang Kristen seperti itu? Jadi sebenarnya kalau melihat apa yang diomongkan atau diserang oleh Don Ditan ini, aduh, argumentasi remeh gitu loh. Hanya karena ada orang-orang Kristen yang tidak cukup terpelajar, tidak cukup memahami Alkitab, lalu akhirnya bingung, oh iya ya, sampai kebingungan mau menanggapi bagaimana. Nah itu contohnya seperti yang dalam video saya sebelumnya itu, jebakan bodoh Don Ditan itu. Ketika dia menjebak seorang perempuan bernama Yunia, kalau benar dia adalah orang Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada juga yang mengatakan kepada saya bahwa si Don Ditan itu kadang-kadang dia memakai mualaf, sudah tidak Kristen lagi, lalu untuk berdialog dengan dia, lalu menunjukkan bahwa seolah-olahnya Kristen itu memang membingungkan dan dia dengan mudah mematahkan argumentasi orang Kristen. Tapi ya sudahlah, saya berasumsi bahwa memang si Yunia itu orang Kristen. Nah kalau memang dia Kristen, maka kita bisa lihat bagaimana Yunia bisa dijebak hanya dengan sebuah pertanyaan jebakan yang terlalu remeh. Dan itu menunjukkan bahwa ada banyak orang Kristen memang cukup dibingungkan dengan serangan-serangan dia. Karena itulah saya mau menanggapi. Saya mau menanggapi sekali lagi, bukan karena saya anggap argumentasi dia terlalu hebat, bukan. Jadi saya bukan melakukan untuk si Don Ditan. Saya melakukannya untuk orang-orang Kristen, terutama orang Kristen awam. Karena ada juga yang berkomentar, omongan Don Ditan semacam ini saja untuk apa ditanggapi, buang-buang waktu. Enggak, kalau saya menanggapi untuk dia ya memang buang waktu sajalah, ya. Buang mutiara kayak mulut babi aja. Tapi saya mau melakukannya untuk saudara-saudara seiman saya yang merasa kerepotan. Ya karena terus terang saya nggak pernah cari-cari video dia. Ya, saya dikirimi oleh orang dan ditanyai dan diminta tanggapannya. Dari situ saya menyadari bahwa rupanya omong kosong dia yang remeh-temeh begini ini, itu rupanya menjadi persoalan juga bagi sejumlah orang. Makanya saya mau menanggapi. Ya. Oke, hari ini saya mau menanggapi satu video dia atau omongan dia, di mana konteks keseluruhannya dia sementara bersaksi bahwa ya mengapa dia akhirnya meninggalkan Kristen dan jadi Islam. Alasannya adalah dia menemukan cukup banyak ajaran di dalam Kristen atau di dalam Alkitab Kristen yang tidak masuk di akal. Salah satu yang bagi dia tidak masuk di akal itu adalah ajaran soal harus mengasihi musuh, dan secara khusus lagi tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa kalau siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Nah, apa yang jadi soal bagi dia dalam ajaran Yesus itu? Nah, kita lihat saja omongan dia ya. Dulu yang kita dengar dalam setiap ibadah saya, kita harus mengasihi sesama manusia. Itu betul. Itu bisa diterapkan di mana saja. Tetapi pada waktu kita kasihilah musuhmu, sudah nggak bisa jalan. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kok rasanya kok nerimo banget gitu ya. Pasrah. Pasrah banget gitu kan. Padahal kalau kita baca Bible yang istilahnya yang dengan teliti, Yesus mengajarkan murid-muridnya kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi waktu Yesus diadilin, waktu dia diserahkan oleh imam Yahudi kepada, waktu diserahkan, ditangkap, kemudian diserahkan ke imam besar untuk diadili, Yesus ditampar sama salah orang penjaga. Dia nanya, kata-kata saya yang salah tuh mana gitu. Kalau ada yang salah tolong tunjukkan, kalau nggak ada yang salah kenapa kamu tampar aku gitu. Itu artinya gimana? Sama nggak dengan ajarannya? Beda, karena itu mempertanyakan dulu. Ya, itulah omongan dia ya. Jadi bagi dia, Yesus ngajar, jangan balas jahat dengan jahat, siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kiri. Tapi ternyata pada waktu Yesus itu ditampar, dia bukannya menyerahkan pipinya yang lain, malah dia bertanya, ya, kalau aku salah, di mana salahku? Kalau aku benar, mengapa kamu menampar aku? Yesus tidak menyerahkan pipinya yang satu untuk ditampar.
Dengan kata lain, dia mau berkata, sebenarnya ini ajaran tidak masuk akal, tidak konsisten. Yesus tidak konsisten. Karena dia ngajar sendiri, tapi dia tidak melakukannya pada waktu dia ditampar. Nah, apakah benar seperti yang si Donditan katakan ini? Ya memang ceritanya begitu. Yesus sendiri memang mengajar siapa tampar pipi kanan beri pipi kiri. Tapi Yesus juga tidak pernah ada kasus di mana dia ditampar lalu dia melakukan seperti yang dia katakan, tampar pipi kanan beri pipi kiri pipi yang satu. Juga kita bisa melihat murid-murid yang diajar begitu pun itu tidak pernah ada kasus di mana mereka melakukan seperti yang Yesus omong. Begitu juga Rasul Paulus pernah ditampar, tapi dia tidak melakukan seperti yang Yesus katakan. Kenapa? Apakah Yesus tidak konsisten? Apakah para rasul tidak ada satupun yang berani melakukan seperti yang Yesus lakukan? Bukan itu. Karena yang Yesus maksudkan dan yang dipahami oleh murid-murid terhadap apa yang Yesus ajarkan itu tidak bersifat harfiah. Nah, ini yang si Donditan itu tidak paham. Kalau kita belajar tentang sebuah kata, ya, atau kalimat, jangankan di dalam Alkitab, di dalam penggunaan hari-hari pun kita menyadari bahwa kata-kata itu atau kalimat itu bisa mempunyai makna yang berbeda-beda. Ada makna harfiahnya atau literal, ada makna figuratif atau kiasan, dan ada makna simbolik atau perlambangan. Saya ambil contoh saja, misalnya merpati, burung merpati itu. Kalau saudara baca di dalam Kejadian bahwa Nuh melepaskan burung merpati untuk mengecek air bah itu sudah surut atau belum, maka itu merpati sungguh-sungguh, itu merpati harfiah, literal. Sementara pada waktu Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, maka merpati di sana bukan merpati harfiah, tapi merpati kiasan. Kiasan dari ketulusan. Sementara itu, dalam cerita Yesus dibaptis setelah dia keluar dari air, datanglah Roh Kudus seperti burung merpati. Maka itu merpati simbolis, perlambangan, lambang dari Roh Kudus. Maka tidak boleh diartikan bahwa merpati adalah Roh Kudus adalah merpati. Nanti burung merpati mati, berarti Roh Kudus mati. Kalau burung merpati dimakan kucing, berarti Roh Kudus dimakan kucing. Kan tidak. Contoh lain misalnya kata pedang. Pada waktu Petrus mengangkat pedang dan mau potong telinga hamba imam besar itu pedang sungguh-sungguh, itu literal, harfiah. Tapi pada waktu di Roma pasal 13, tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Itu bukan berarti harfiah, bagaimana pemerintah jalan-jalan bawa pedang. Pedang itu adalah hak menghukum. Kalau orang bersalah, pemerintah diberikan hak menghukum. Hak pedang, ius gladi. Ya. Tapi pada waktu kita baca di Efesus pasal 6 tentang perlengkapan senjata Allah, pedang roh yaitu firman Allah, itu bermakna simbolis. Kalau tadi pemerintah menyandang pedang itu kiasan dari hak menghukum. Firman Allah atau firman Tuhan pedang roh itu bermakna simbolis. Jadi tidak semua kata itu bermakna harfiah. Banyak kekacauan terjadi karena yang harfiah orang simbolkan, yang simbol atau yang figuratif orang harfiahkan. Begitu juga kalau dari sudut pandang budaya, di mana sebuah kalimat-kalimat yang kiasan, yang figuratif, itu kalau dipahami harfiah maka menjadi rusak. Ya, contoh ya. Tuhan Yesus pernah ajak orang, ikutlah aku. Lalu orangnya jawab apa? Izinkan aku mengubur bapakku dulu. Lalu Tuhan Yesus bilang, biarkanlah orang mati mengubur orang mati. Kamu ikutlah aku, beritakanlah kerajaan Allah. Nah, kalau kalimat itu dimaknai harfiah, izinkanlah aku mengubur bapakku dulu. Wah, berarti bapaknya orang itu sudah meninggal. Maka wajar dong dia tidak mengikut Yesus, dia hanya minta izin untuk
mengubur Bapa. Tapi Yesus kok mengucapkan kalimat yang aneh, biarkanlah orang mati kubur orang mati. Kalau dimaknai secara harfiah, bagaimana orang mati bisa kubur orang mati? Dan Yesus dalam tanda petik keterlaluan, masa orang hanya minta izin kubur bapaknya saja tidak boleh? Sampai harus dikeluarkan kalimat aneh seperti itu, biarkanlah orang mati kubur orang mati. Nah, kalimat itu kalau dimaknai harfiah menjadi rusak. Itu makanya ada banyak persekutuan doa yang ajar anggotanya itu tidak boleh melayat orang mati. Kenapa? Dasarnya karena Yesus bilang biarkan orang mati kubur orang mati. Nah, itu ngawur tuh di situ. Teman-teman sudah lihat ya, jadi di awalnya Esra Soru ngomong, saya bahas Donditan ini bukan karena Donditan hebat, ya, bukan karena serangannya luar biasa, tetapi Esra Soru malah merasa Donditan itu bodoh. Ya, dia merasa Donditan itu bodoh. Dia menjawab ini karena dia melihat banyak sekali penonton-penontonnya yang kirim, banyak penontonnya atau teman-temannya, jemaat-jemaatnya yang menyuruh Kodondi untuk mereaksi. Artinya Esra Soru mengakui bahwa serangan dan pertanyaan Dondi itu cukup membuat orang-orang Kristen di luar sana kebingungan. Menurut si Esra Soru ya, dia bilang banyak jemaat-jemaat awam itu kebingungan. Kalau Esra Soru nggak bingung. Kalau orang yang ngerti, dia bilang nggak bingung. Saya malah mau tanya, kalian nggak bingung karena kalian jago ngeles, atau karena memang nggak bingung gitu? Orang bisa nggak bingung biasa karena dua. Memang mengerti atau bisa menjawab, atau yang kedua karena ngeles jago. Jago ngeles, jago buat jawaban-jawaban yang ngalur ngidul. Esra Soru masuk yang mana? Memang tahu cara menjawab atau jago ngeles? Biarkan penonton yang menilai ya. Biarkan penonton yang menilai, tapi ada pengakuan bahwa pertanyaan Kodondi ini cukup meresahkan, terutama kepada jemaat-jemaat awam. Bahkan Esra Soru mengatakan bahwa Kodondi ini istilahnya bodoh lah. Ya, dikatakan bodoh, memberikan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Padahal ya, ini sekaligus penekanan, dan kalau bisa coba dibantu share video saya, terutama kepada pengikut-pengikut Esra Soru, dan kalau bisa sampai kepada Esra Soru. Tolong sampaikan ini ya. Kodondi melalui Yayasan Graham Mualaf itu membuka debat terbuka, mengajak semua pendeta-pendeta Kristen yang berani untuk berdiskusi dan berdebat secara langsung, ya, untuk melakukan diskusi langsung, melakukan debat terbuka di hotel yang ada di Yogyakarta. Tempat, ya, akomodasi semua disediakan oleh Graham Mualaf. Bahkan diberikan uang saku juga. Jadi bagi pendeta yang mau menerima tantangan tersebut atau berani berdiskusi, Anda tinggal mendaftar, semuanya disediakan oleh tim dari Graham Mualaf. Bahkan untuk mengganti, ya, untuk mengganti waktu yang Anda luangkan, itu nanti diberikan uang saku juga. Masalah uang saku, setiap orang ya berbeda ya. Jadi kembali bagaimana Anda nego lah. Anda nego, kalau Anda pendeta kelas besar seperti Esra Soru, ya mungkin bayarannya lebih mahal kan gitu. Ya itu kita wajar lah ya, bukan kita membeda-bedakan, tapi yang namanya orang ini kan istilahnya waktunya itu beda-beda. Ada yang ini sekali dia khotbah dapat sekian, ada yang ini ya karena dia menyisihkan waktu untuk nggak bekerja, harusnya kalau dia bekerja dia dapat uang sekian, ya jadi digantilah dengan angka yang layak, ya. Jadi kalau Esra Soru memang merasa Donditan bodoh, terimalah tantangan tersebut. Tunjukkanlah kepada pendukung Anda, kepada orang-orang yang memuja-muji Anda, bahwa Anda itu memang lebih pintar, bahwa Anda itu jago dibandingkan dengan Donditan. Masa Anda kowar-kowar cuman berani menghadapi video saja, tapi diajak diskusi, diajak debat, baik secara online maupun secara langsung nggak berani. Ini kan membuat pendukung Anda kecewa.
Ini kan membuat pendukung Anda bertanda tanya, ini benaran pintar atau pura-pura pintar atau sok pintar gitu kan? Nah, jadi tolonglah, ya, tolonglah tunjukkan bahwa Anda memang pintar, bukan cuman pintar membuat video-video seperti itu. Nah, coba terima tantangan kalau mau. Ya. Kalaupun memang Anda kasih syarat-syarat, ya berikanlah syarat-syarat yang bisa diterima dan sanggup dipenuhi oleh orang ya. Itu. Jadi buat pendukung Esra Soru, tolong sampaikan hal ini kepada beliau. Ya. Terus dia bilang, argumen yang disampaikan oleh Kodondi itu argumen remeh-temeh. Pertanyaan remeh-temeh. Hanya Kristen awam yang tidak mengerti. Hanya Kristen awam yang pemahaman kekristenannya lemah, yang akan kebingungan. Di sini saya mau bilang ya, kalau yang remeh-temeh saja, itu sudah membuat Anda bingung, itu sudah membuat jemaat awam bingung, apalagi kalau pernyataan-pernyataan yang besar. Kan begitu. Yang namanya agama, yang namanya firman Tuhan, tidak mungkin ada kebingungan. Yang namanya firman Tuhan itu nggak mungkin membingungkan manusia. Karena Tuhan yang menciptakan manusia, tahu kapasitas manusianya. Tahu bagaimana supaya manusianya gampang mengerti dan tahu. Mengenal siapa Tuhannya. Jadi Tuhan kasih penjelasan itu pasti yang paling gampang. Di mana otak manusia, mulai dari yang jenius, sampai yang agak kurang, itu bisa mengerti. Kalau Tuhan menjelaskan dengan sesuatu yang rumit, yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang IQ 120 ke atas, artinya Tuhannya nggak adil dong. Hanya mau dimengerti oleh orang yang jenius. Bagaimana dengan yang otaknya lambat? Kan nggak adil. Betul tidak? Tuhan yang maha adil pasti memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh semua kalangan, oleh semua golongan. Karena dia adalah Tuhan dari semuanya. Bukan hanya Tuhan bagi sekelompok orang. Paham ya? Jadi, kalau ada Tuhan yang ribet, mending ditinggalkan teman-teman. Ya, kalau ada Tuhan yang ribet, mending kalian segera cabut. Itu tidak mungkin Tuhan. Tuhan tidak mungkin ribet dan tidak sanggup menjelaskan siapa dirinya. Tuhan pasti dengan gampang bisa menjelaskan siapa dirinya melalui perantara nabi dan dapat diterima oleh semua orang, baik yang bodoh, pintar, maupun jenius. Ya, itu yang teman-teman harus tahu. Terus tadi dia putarkan juga video kesaksian dari Kodondi ya, mengapa dia meragukan kekristenan. Di situ Kodondi mengatakan dia bingung, ya, dia tidak bisa terima bahwa ada Tuhan yang menyuruh mengasihi musuh, yang menyuruh kalau pipi kanan kamu ditampar, kasih pipi kirimu. Tetapi ternyata Yesus sendiri saat ditampar itu komplain. Ya, saat Yesus mau disalib, dia ditampar, dia komplain. Menurut Kodondi, dia nggak bisa terima. Ada Tuhan yang ngajari orang, tapi dia sendiri nggak bisa mempraktekannya. Ibaratnya kamu suruh orang, ya, agar membantu orang lain. Oh, kalau kamu kesusahan, bantulah orang lain. Tapi dia sendiri nggak bisa praktekkan. Mengecewakan gitu kan. Hanya bisa teori, prakteknya nggak ada. Kalau teori, semua orang bisa. Bahkan Mario Teguh, kalau dikasih teori ya, disuruh menjelaskan teori, luar biasa. Tapi ternyata prakteknya kan enggak. Sehingga Mario Teguh sekarang ditinggalkan. Ya, kalian bisa lihat bahwa Mario Teguh ditinggalkan karena apa? Karena terbukti dia hanya jago ngomong, tapi yang dia lakukan sendiri nggak sesuai. Itu membuat orang melihat dia bahwa ternyata cuma bisa teori doang. Jadi kalau orang cuma bisa teori tapi prakteknya nol, orang pasti akan tinggalkan. Orang pasti akan tinggalkan sosok tersebut. Di sini Esra Soru mengatakan bahwa para rasul pun tidak melakukan itu. Para rasul pun tidak mungkin ditampar akan memberikan pipi satu lagi. Menurut Esra Soru ya. Jadi dia bilang ini ada makna tertentu, yaitu makna kiasan.
Ya, ini bukan makna harfiah. Menurut Esra Soru, kalian tuh harus bisa bedakan mana makna harfiah, mana kiasan, dan makna simbolik. Ya, dia kasih contoh. Kalau harfiah itu kan asli gitu. Contohnya burung merpati. Saat Nabi Nuh melepaskan burung merpati untuk mengecek apakah sudah surut atau belum banjirnya. Itu merpati yang asli. Terus kalau kiasan seperti tulus, ya seperti kalimat tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu kiasan. Kalau simbolik itu seperti saat Yesus dibaptis, ada burung merpati turun. Itu kan lambang, bukan merpati sungguh-sungguh. Ya, bukan merpati dalam bentuk fisik turun. Itu kan lambang. Terus Esra Soru kasih contoh lagi saat seorang pria ya atau pemuda ketemu dengan Yesus terus mau ngikut Yesus. Terus dia minta izin tunggu dia menguburkan bapaknya dulu. Tunggu dia menguburkan orang tuanya dulu. Yesus bilang, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Menurut Esra Soru itu kan kiasan, bukan makna sebenarnya. Itu kiasan. Pemuda tersebut yang salah tangkap. Banyak orang Kristen yang salah tangkap menurut Esra Soru ya, sehingga pergi acara penguburan itu dianggap Esra Soru, ada beberapa Kristen nggak lakukan. Di sini sebenarnya yang salah siapa gitu? Cobalah teman-teman pikir. Kita tahu bahwa Yesus sering sekali mengajar dengan kiasan. Sehingga kadang-kadang ada orang yang kebingungan, bahkan muridnya sangat sering kita lihat narasi-narasi bahwa muridnya sendiri juga bingung gitu. Ini Yesus lagi ngomong apa gitu? Ini benaran atau cuman kiasan? Yesus sangat sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Itu faktanya. Bahkan seorang pendeta yang bernama ya, Joseph Paul Jang itu menggunakan ayat ini juga. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Saat dia ditanya, kok nggak datang saat mamanya meninggal? Kita tahu 2 tahun lalu ya, kalau tidak salah, 2 tahun yang lalu mamanya meninggal, dan Paul Jang memutuskan tidak pulang untuk menguburkan mamanya, karena dia bilang ajaran Kristen mengatakan tidak perlu menguburkan orang mati. Biarkan orang mati yang menguburkan orang mati. Dia pakai contoh seperti itu ya. Jadi ayat tersebut dia gunakan. Saya nggak tahu ya, apakah Paul Jang ini adalah botol atau bodoh, seperti yang dibilang sama Esra Soru ya. Hanya orang bodoh yang nggak bisa ngerti gitu. Nggak bisa ngerti mana kiasan, mana yang arti sesungguhnya. Jadi, kalau dibilang, oh itu kan kiasan, maksudnya kalau orang tampar kamu, ya kamu maafkan. Ya, banyak orang Kristen kan ngomongnya gitu. Itu artinya kalau kamu disakiti, ya kamu maafkan dia. Itu apa ya istilahnya alasan atau pembelaan yang dibuat oleh teman-teman Kristen. Tapi kita bisa lihat faktanya di dunia. Ya, mohon maaf, Pak Esra Soru. Dari diskusi yang kita lakukan selama ini, kami mendapati bahwa orang-orang yang mengaku ya, sekali lagi, saya nggak tahu ini benaran Kristen atau tidak, tapi mereka mengaku sebagai Laskar Kristus, mereka mengaku sebagai apologet, setiap debat yang mereka lakukan adalah memaki pendebat-pendebat Muslim. Jadi kalau ada pendebat Muslim yang keras, mereka akan balas lebih keras lagi. Jadi nggak ada istilahnya tuh, oh kalau ada Muslim yang marahin dia, maka dia akan lembut, akan melakukan tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Enggak. Yang ada malah mereka lebih ngeri lagi, lebih keras. Bahkan waktu itu kita beberapa kali nanya ya, Pak Cian Banca itu dulu paling sering nanya, sini pipimu, biar ku tampar dulu, nanti kamu kasih pipi satu lagi. Terus apa dijawab? Debata ngomong, kamu tampar saya hajar kamu. Dan beberapa pendebat yang klaim perwakilan Kristen, itu juga melakukan hal yang sama. Siapa yang berani nyentuh saya akan hajar lebih keras. Gitu kan? Bahkan kita bisa lihat bahwa tindakan-tindakan keras itu sering dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai Laskar Kristus. Bahkan, ya kita bisa lihat lah. Saya sendiri aja entah berapa kali diancam-ancam ya.
diancam-ancam, mau dihabisi dan sebagainya oleh orang-orang ini. Jadi apakah mereka melakukan itu? Ya bisa jadi karena mereka nggak ngerti kan. Nggak bisa membedakan mana yang ajaran, mana yang contoh, mana yang kiasan, mana yang cuma main-main gitu. Ini membuat kita bingung. Kok ajaran Tuhan membingungkan? Kok ajaran Tuhan nggak to the point? Itulah yang membuat Kodondi memilih meninggalkan ajaran tersebut. Karena menurut Kodondi nggak relevan dengan zaman, dan tidak bisa dilakukan. Ya. Banyak hal yang membuat orang-orang itu bingung, dan akhirnya memutuskan, ya udahlah keluar aja gitu. Karena nggak mungkin Tuhan mengajarkan sesuatu yang nggak bisa dilakukan. Kalau Tuhan hanya mengajarkan sesuatu yang nggak bisa dilakukan, untuk apa diajarkan? Kalau sulit masih mending, kayak Islam. Ajaran Islam itu sulit dilakukan. Orang sulit ya untuk selalu sholat tepat waktu, tidak meninggalkan sholat. Berat, tapi bisa dilakukan. Ya, walaupun berat, karena ada iblis yang terus menggoda kita untuk tidak melakukan itu. Tapi bisa dilakukan. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, itu bisa kita lakukan. Walaupun berat. Tapi kalau ada Tuhan kasih ajaran yang nggak bisa dilakukan, ya kita tanda tanya. Itu benaran Tuhan atau hanya Tuhan-Tuhan yang dibuat ya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini menghibur. Ya semoga dapat dimengerti, dan buat Pak Esrasaurus sekali lagi kalau mau silakan tantang aja debat langsung. Saran saya mending debat langsung, biar tunjukkan siapa yang bodoh, siapa yang tidak bodoh. Biar fair ya, biar fair daripada cuman koar-koar. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.